Sebenarnya untuk di video sekarang cukup simpel aja bun. Kalian semua yang masih nafas di channel ini pasti udah pada tahu kan istilah root dan fungsinya itu buat apaan. Tapi pernah berpikir nggak kenapa Android kita harus di root? Sedangkan sebagian pengguna bilang root itu berbahaya. Tapi kita masih tetap ngeyel pengen root. Apakah kita semua gila? Oh tentu nggak juga bun. Yuk kita perjelas. Oke, jadi kita mulai dari awal dulu aja bun, jadi biar paham. Sebenarnya istilah root itu menggambarkan sebuah kebebasan memodifikasi, atau bahasa Jawanya adalah open source, ya artinya sumber terbuka. Nah, open source itu sendiri bagian dari sistem operasi Android, jadi root adalah bagian dari sistem operasi Android. Kalau misalkan HP Android itu kagak bisa di root, apakah masih bisa disebut HP Android? Nah, itu cuma Mang Oleh aja bun yang tahu. Sebagian pengguna bahkan hampir 70% pengguna HP Android berpendapat kalau misalkan melakukan root itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka hanya melihat dari satu sisi aja, tidak melihat dari sisi baiknya. Misalkan kalau kita melakukan root, bakalan rentan banget terserang malware, iklan, bahkan pencurian akun. Nggak kayak gitu bun. HP non-root juga bukan berarti nggak bisa diserang sama malware, iklan, dan pencurian akun. Malahan bisa lebih banyak dibanding HP yang sudah di-root. Terus pertanyaannya, di mana bahayanya? Bahayanya ada di OS itu sendiri bun. Kalau misalkan kita melakukan root, maka kita bebas menghapus aplikasi apa aja, termasuk aplikasi sistem. Bahkan, sistem operasinya pun bisa dihapus sampai si HP-nya modar total. Bahaya yang keduanya adalah kita bebas memasang aplikasi apapun, modifikasi software, ganti email, menaikkan jaringan, dan bla 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 masih banyak lagi pokoknya. Jadi kesimpulannya, istilah berbahaya dalam kata root adalah HP yang sering break ataupun sering bootloop dan mereka tidak bisa memperbaikinya sendiri bun. Nah, buat kalian user root ya, mendengar kata break ataupun bootloop, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, itu sama aja kayak membalikan telapak tangan kan? Tapi beda lagi untuk pengguna HP yang non-root, sama aja kayak gali sumur pakai sendok, bener-bener susah banget. Di sini Bang Ojan bakalan jelasin kekurangan dan kelebihan Android yang sudah di-root dan Android yang tidak di-root. Oke, yang pertama adalah kelebihan HP Android yang tidak di-root. Yang pertama adalah garansi. Garansi sudah menjadi salah satu patokan paling penting bagi sebagian pengguna. Karena dengan garansi, maka kita bisa mengganti part ataupun barang yang rusak dengan yang baru tanpa mengeluarkan biaya. Terus kelebihan yang keduanya, jarang sekali terjadi error, bug, atau yang sejenisnya. Karena dasarnya HP pabrikan dan semuanya serba ori bun. Terus kelebihan yang ketiganya, aman membuka aplikasi apapun yang tidak mengizinkan akses root. Contohnya adalah internet banking, terus aplikasi MPL, dan aplikasi kesehatan. Nah, sekarang kelebihan Android yang sudah di-root. Kelebihan yang pertama adalah kebebasan bun. Kebebasan dalam segala hal. Kebebasan memasang aplikasi, kebebasan merubah software, kebebasan memodifikasi kinerja Android, dan sebebas-bebasnya. Terus kelebihan yang keduanya, kita bisa merasakan versi Android terbaru. Meski beberapa HP Android non-root yang dapat update OS terbaru karena minimnya spesifikasi, tapi Android root itu bisa merasakannya bun, dan tampilannya lebih bagus dan lebih canggih dibanding HP non-root. Terus kelebihan yang ketiganya adalah performa. Jelas banget nggak bisa didebatkan lagi. HP Android non-root dan HP Android root dengan brand yang sama, tipe yang sama, dan spesifikasi yang sama bisa berbeda jauh kinerjanya bun. Oke, next. Sekarang Mbak Ojan mau jelasin kekurangan HP Android non-root. Yang pertama adalah terbatas. Kenyataannya untuk HP Android non-root, kita benar-benar dibatasi untuk segala hal. Kita diajarkan untuk menggunakan HP Android seadanya bun. Kata lainnya adalah syukuri, bukan syukurin. Nah, kekurangan yang kedua adalah keterbatasan OS. Meskipun HP Android dengan brand lain atau HP yang setara di atasnya sudah menggunakan OS terbaru dan fitur terbaru, tapi kita masih menggunakan OS lama dan apa adanya bun. Terus kekurangan yang ketiga adalah lemot. Kalau ini sih setiap user pasti berbeda-beda pendapatnya. Tapi kalau misalkan dari pendapat Bang Ojan sendiri sih, HP non-root itu adalah HP super lemot. Kekurangan yang keempat adalah ribet bun. Misalkan kalau kita update OS dan gagal atau mengalami error sistem dan break, kita nggak bisa asal flash dan beres.
Karena di dalam HP Android non-root itu ada keamanan yang bernama autentikasi akun, atau biasa orang bilang akun out. Akun out itu akun yang nggak bisa didapatkan secara gratis. Artinya, HP non-root kalau misalkan brick itu mahal, sedangkan HP root itu gratis, Bun. Oke, sekarang kekurangan HP Android yang sudah di root. Kekurangan yang pertama adalah brick. Benar banget, Bun. HP Android yang sudah di root itu sensitif banget dengan yang namanya brick ataupun mentok di logo. Jadi kalau misalkan kalian user yang kagak bisa nge-flash, ini bisa jadi kerjaan, bahkan bisa merugikan, Bun. Oke, kekurangan yang keduanya adalah aplikasi yang terbatas. Di zaman yang sudah serba canggih ini, beberapa aplikasi itu sudah menerapkan sistem keamanan yang ketat. Contohnya adalah internet banking, aplikasi kesehatan, dan aplikasi promo 99%, yaitu online shop. Jadi kalau misalkan HP Android yang sudah di root, itu kemungkinan ada beberapa aplikasi yang kagak bisa dibuka karena terdeteksi root. Terus kekurangan yang ketiganya adalah sering error dan bug. Namanya juga Android yang sudah di root, pasti nggak lepas dari yang namanya error dan bug maksudnya. Karena sebagian sistem operasinya itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Terus kekurangan yang keempatnya adalah mati total. Sebenarnya bukan karena istilah rootnya yang bikin mati total, tapi cara menggunakannya, Bun. Sebenarnya masih banyak banget kekurangan dan kelebihan HP Android yang sudah di root dan HP Android yang belum di root. Tapi di sini Bang Ojan cuma share kekurangan dan kelebihan yang paling menonjol dan paling penting aja, Bun. Jadi menjawab pertanyaan nih, kenapa HP Android harus di root? Jawaban Bang Ojan agar lebih ngebut, lebih mudah cara pakainya, dan lebih gampang cara flashnya. Jadi cuma 3 itu aja tujuan Bang Ojan. Terus pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sepertinya udah cukup ya apa yang sudah Bang Ojan jelasin, semoga aja kalian bisa paham. Sebenarnya Bang Ojan nggak berpihak kemanapun, karena keduanya itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, Bun. Dari Android yang sudah di root dan Android yang belum di root. Jadi tergantung kita di pihak mana nyamannya. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, Bun, Bang Ojannya harus pamit dulu, soalnya dijemput sama janda mau diajak makan. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you. Jangan lupa nyusul, Bun.